Ya, dan untuk mengetahui informasi terkait dengan kenaikan harga sayuran, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang ada di Pasar Senen. Ya, Anissa, apa penyebab harga sayur mayur ini di sana naik? Ya, Togi dan juga Zila, saat ini pantauan dari sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan ini adalah sayur mayur, yang mana memang sayur hijau mendominasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya untuk kenaikannya. Dan saya kalau melihat dari pantauan ini untuk harga cabai rawit justru mengalami penurunan, yakni yang sebelumnya ini Rp100.000, kini sudah mencapai Rp85.000. Dan untuk sayur mayur ini yang paling tinggi ialah itu kenaikan di selada dan juga lettuce dari yang Rp25.000 kini menjadi Rp35.000. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui sebenarnya faktor apa yang membuat kenaikan dari harga sayur mayur di Pasar Senen ini bisa meningkat tajam. Saya bersama dengan Bang Rizal, boleh disampaikan Bang, ini sudah sejak kapan sih Bang kenaikan harga ini? Semenjak 4 hari yang lalu ya, soalnya terutama semenjak plastik naik aja. Nah, plastik ini naik kan, yang kantong sayur yang tadinya 18.000 kan sekarang jadi 25. Nah, itu kan bukan naik, pindah harga. Nah, kantong seperti ini udah 20.000, udah mahal. Nah, seperti kantong sayur, ya itu faktornya. Cuaca juga ngaruh. Cuaca kan nggak menentu, kadang hujan di sananya itu. Nah, itu masih bisa ngehambat. Jadi sayuran kan telat datangnya. Jadi naik. Untuk sayur mayur yang paling signifikan kenaikannya apa aja nih? Kalau untuk terutama tomat. Nah, tomat itu naik. Sekarang itu dari harga 20 sekarang 25. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Rizal atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu pedagang yang menuturkan bahwa memang sejumlah sayur mayur diantaranya yakni tomat merah itu yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari Rp20.000 naik menjadi Rp25.000. Kemudian beberapa sayur mayur seperti bayam hijau, kemudian bayam merah juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp7.000. Dan yang menjadi faktor utamanya karena memang ini faktor plastik yang saat ini sudah mencapai Rp25.000 untuk satu packnya, dan ini memberatkan para pedagang tentunya. Selain itu juga faktor cuaca, yakni yang tidak menentu membuat pasokan sulit didapat oleh para pedagang. Tidak hanya pedagang yang mengeluhkan, namun juga para pembeli berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga tentunya untuk para ibu-ibu rumah tangga nih khususnya bisa meningkatkan daya beli apabila nantinya harga kembali stabil. Untuk sementara saya kembalikan kepada Zila dan juga Togi yang ada di studio. Oke, baik. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bahan pangan di Jakarta alami kenaikan harga signifikan. Ya, seperti di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana komoditas sayuran hijau alami kenaikan harga hingga Rp10.000 per kilogramnya. Ya, harga sayuran hijau seperti selada yang sebelumnya Rp25.000 kini menembus Rp30.000 per kilonya. Cesim hijau dari Rp12.000 kini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya, dan terong ungu jadi Rp16.000 per kilogram. Untuk harga tomat merah naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Dan pedagang mengeluh karena kenaikan harga sayur mayur sudah terjadi sejak 4 hari terakhir. Faktor utama pemicu kenaikan harga ini ialah faktor cuaca yang membuat pasokan sulit dan juga dampak harga plastik yang kian merangkak naik. Apa bos? Nyari jamur nggak dapat juga, gitu doang. Aku kenapa nggak ngomong? Harga sejumlah kebutuhan pokok masih mahal di pasar tradisional. Ya, di Cimahi, Jawa Barat, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram. Akibatnya omset pedagang menurun lantaran daya beli berkurang. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional atas kota Cimahi, Jawa Barat masih mahal.
Cabai rawit dijual Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai merah Tanjung dan keriting berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, meski harga cabai sempat turun, namun daya beli tetap menurun. Tak hanya pedagang, pembeli juga mengeluhkan hal tersebut. Kemarin tuh sempat 100.000, sekarang ke 80-90-an lah. Ini turun? Sekarang tuh di pasar agak sepi, Pak. Kayaknya barangnya di stoknya banyak. Pembeli sekarang agak kurang. Gimana, Bu? Ya sesuai kebutuhan aja. Berat nggak, Bu, dengan kondisi seperti ini, Bu? Berat sih, cuman nggak perlu ya dibeli ya. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Tanjung, Jember. Cabai rawit kini tembus Rp85.000 per kilogram yang sebelumnya Rp40 sampai dengan Rp45.000 per kilogram. Harga cabai hijau juga naik cukup signifikan dari sebelumnya Rp35 sampai dengan Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah besar dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai ini terjadi karena pasokan dari petani berkurang akibat faktor tertundanya musim tanam. Pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga pasar. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengawal kepatuhan platform digital terhadap aturan perlindungan anak di ruang digital. Ya, dalam perkembangan terbaru, pemerintah mengapresiasi platform TikTok yang dinilai telah memenuhi sejumlah ketentuan. Sudah makan belum? Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan TikTok telah menunjukkan langkah konkret dalam melindungi anak di ruang digital. Salah satunya dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan lebih dari 700.000 akun anak di bawah umur. Sementara itu, platform Roblox disebut masih melakukan penyesuaian atau adjustment secara global. Namun pemerintah menilai masih terdapat celah karena fitur yang ada masih memungkinkan anak berinteraksi dengan orang tak dikenal. Mencatat, dan ini TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 780.000 akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia. Ini adalah langkah kemenangan awal baik bagi publik, orang tua, anak di Indonesia, dan kita sekali lagi apresiasi TikTok yang sudah melaporkan awal terkait jumlah akun yang berhasil di take down. Kami belum punya datanya hari ini karena ini adalah data 10 April, tapi kami menghitung dari rata-rata dilakukannya take down berarti sudah